Saudaraku yang terkasih, selamat pagi, selamat hari baru. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, saya bersyukur karena Engkau mengaruniakan yang ilahi kepadaku. Engkau telah mengangkat saya dari kubangan dosa, memandikan saya sehingga menjadi bersih dan berharga seperti mutiara. Engkau memberi saya makanan rohani, santapan tubuh dan darah putramu yang suci. Banyak anugerah yang sudah kuterima. Jagalah aku agar mampu mempertahankannya dalam hidup. Semoga saya menjaganya dengan baik, agar tidak diinjak-injak oleh dosa, agar saya tidak diserang oleh dosa. Terpujilah Engkau ya Allah yang telah menyelamatkan saya. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, Tuhan bersabda, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Saudara, seekor anjing memiliki naluri untuk makan makanan sampah. Dia juga membuang kotoran di sembarang tempat. Sedangkan babi memiliki kebiasaan untuk bermain di kubangan yang membuat badannya kotor. Anjing dan babi juga cenderung galak, suka menyerang sesamanya, apalagi kalau mereka sedang berebut makanan. Pada umumnya manusia itu baik, namun ada juga sebagian yang memiliki kecenderungan untuk mencari makanan dengan cara yang kotor. Ada juga yang lebih senang bermain di kubangan dosa, suka membuat masalah yang mengotori masyarakat, dan juga ada yang saling menyerang satu dengan yang lain secara brutal, apalagi kalau itu menyangkut kekayaan dan kekuasaan. Lalu, apa maksudnya jangan memberi barang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi? Barang kudus adalah barang yang sangat berharga. Mutiara juga sangat berharga.
Mutiara mau menekankan tentang sangat berharganya barang kudus itu. Apa yang dimaksud dengan barang kudus? Barang kudus adalah anugerah dan berkat yang telah kita terima dari Allah. Dan semua yang kita terima dari Allah itu sangat berharga. Banyak dari kita yang sudah bertobat setelah menerima yang kudus dari Allah. Banyak yang menyesal dan hidup berbalik dari dosa setelah menyadari bahwa banyak mutiara yang diterima dari Allah. Tetapi saudara, ada juga orang-orang yang walaupun sudah menerima yang kudus, tetap saja berkubang dalam dosa yang sama. Misalnya, ada yang baru saja disucikan dalam perayaan Ekaristi, tetapi begitu keluar dari gereja, ia kembali mengotori diri dengan bermain dalam kubangan dosa. Saudaraku, apa maksudnya perikop yang berbunyi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kaki dan kembali mengoyak kamu? Maksudnya adalah kurang lebih memberi gambaran kepada kita mengenai akibat dari dosa. Saudara, sekali kita memberi peluang kepada sebuah dosa, sepertinya kelihatan nyaman pada awalnya, namun sebenarnya dia pelan-pelan menginjak-injak kita dan akhirnya mengoyakkan kita sampai habis. Memberi peluang kepada dosa berarti membuka pintu kehancuran, sebab kita membuat yang kudus dan mutiara iman yang telah kita terima menjadi disia-siakan. Saudara, apapun bentuk dosa Anda, dosa tetap akan mengoyakkan kita. Ia akan menginjak-injak kita. Maka pertahankanlah yang kudus dan mutiara iman yang telah kita terima dari Allah, karena Dialah yang menyelamatkan kita. Jangan membuka peluang kepada dosa. Mari saudaraku, kita bersyukur kepada Allah untuk semua anugerah yang diberikannya kepada kita. Semua anugerah itu diberikannya kepada kita agar kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya, supaya kita tidak diinjak-injak oleh dosa dan tidak dikoyakkan oleh maut. Semua anugerah itu diberikan Allah kepada kita, dan kita jangan memberikannya kepada dosa. Jangan takluk kepada dosa. Saudaraku, semua anugerah itu kita terima agar kita semakin dekat dengan Allah dan akhirnya kita selamat. Semoga kita semua akhirnya mengalami kebahagiaan berkat kasih Allah, baik kebahagiaan di bumi maupun kebahagiaan di surga kelak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudaraku, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga, Anda sekalian, keluarga dan komunitas, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya, sukses untuk Anda sekalian.